Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kozaima, NIM 1701020003. Di sini saya akan menerangkan tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Seperti yang diketahui, berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu bersifat rasional dan teruji, yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang diandalkan. Dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Proses kegiatan ilmiah menurut Richie Calder dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Tentu saja hal ini membawa kita kepada pertanyaan lain. Mengapa manusia mulai mengamati sesuatu? Kalau kita telaah lebih lanjut, ternyata bahwa kita mulai mengamati objek tertentu kalau kita mempunyai perhatian terhadap objek tersebut. Perhatian tersebut dinamakan John Dewey sebagai suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan bila menemukan sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan pertanyaan. Dapat disimpulkan bahwa karena ada masalah, maka proses kegiatan berpikir dimulai. Maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan objek yang bersangkutan yang bereksistensi dalam dunia empiris pula. Disinilah pendekatan rasional digabungkan dengan pendekatan empiris dalam langkah-langkah yang disebut metode ilmiah. Secara rasional, maka ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif. Sedangkan secara empiris, ilmu memisahkan antara pengetahuan yang sesuai dengan fakta dengan yang tidak. Oleh sebab itu, maka sebelum teruji kebenarannya, secara empiris semua penjelasan rasional diajukan statusnya hanyalah bersifat sementara. Penjelasan sementara ini biasanya disebut hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Hipotesis ini pada dasarnya disusun secara deduktif dengan mengambil premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya. Penyusunan seperti ini memungkinkan terjadinya konsistensi dalam mengembangkan ilmu secara keseluruhan dan menimbulkan pula efek kumulatif dalam kemajuan ilmu. Sedangkan dalam kegiatan ilmiah, maka tiap ilmuwan menyumbangkan bagian kecil dari sistem keilmuan secara keseluruhan. Namun disebabkan sifatnya yang kumulatif, menyebabkan ilmu berkembang dengan sangat pesat. Ini akan saya jelaskan tentang bagaimana alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka yang berpikir ilmiah berintikan proses logiko-hipotetoniko verifikasi. Ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama, perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas, batas-batasnya, serta dapat diindikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Penyusunan yang kedua, kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang memungkinkan terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Yang ketiga, perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang keempat, pengajuan hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta
yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang kelima, yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis diajukan itu ditolak atau diterima. Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penelaahan dapat disebut ilmiah, meskipun langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah-langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah berikutnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis, melainkan bersifat dinamis. Dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata mengandalkan penalaran, melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Dengan metode ilmiah sebagai paradigma, maka ilmu dibandingkan dengan berbagai pengetahuan lainnya dapat dikatakan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ilmu ini adalah faktor sosial. Dari komunikasi ilmiah di mana penemuan individual segera dapat diketahui dan dikaji oleh masyarakat ilmuwan lainnya. Bersama-sama pengetahuan lainnya dan bersama pelengkap kehidupan lainnya seperti seni, agama, ilmu melengkapi kehidupan dan memenuhkan kegiatan kita tanpa kesadaran itu, maka kita hanya kembali kepada ketidaktahuan dan kegersangan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.